المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kali ini kita sampai pada had Qutta'at Tariq, yaitu berkenaan dengan sanksi dera bagi siapa? Qutta'ut Turuq, yakni para penyamun yang mencegat orang begal, yang mencegat di jalan untuk mengambil uang atau benda barang. Nah, ini dalam syariat Allah Ta'ala juga ditentukan, dan sejak dahulu di mana tempat ada itu penyamun atau apa, begal, orang-orang yang mencegah untuk merampok di jalan. Ya, bahkan jalan menuju ke Makkah dulu itu penuh dengan penyamun, karena biasanya kafilah atau rombongan yang akan berhaji itu kan bawa bekal. Maka ada orang-orang yang memanfaatkan momen itu. Tapi alhamdulillah setelah Makkah dan Madinah di bawah penguasaan dari keluarga kerajaan Saudi Arabia, itu aman, tidak ada lagi. Apalagi menerapkan hukum Allah, tambah Allah Ta'ala muliakan, yakni dengan apa? Dengan orang-orang yang seperti itu menjadi jera, kapok. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuridu lil muslimina an yasiru fi ardihi aminin. Jadi Allah Subhanahu menginginkan umat Islam itu berjalan di permukaan buminya ini dalam keadaan aman. Ya. Juga mereka dalam berdagang ataupun perjalanan untuk kemaslahatan mereka yang lain, manusia, untuk mengembangkan perdagangan, harta yang dimiliki, termasuk juga kunjungan
menyambung kekerabatan, ya, termasuk dalam tolong menolong dalam rangka ketakwaan dan kebaikan. Nah, ini sampai pun pada akhirnya perjalanan menuju Baitullah atau menuju Makkah ke Ka'bah, itu juga diinginkan mereka semuanya dalam keadaan aman. Ya, kalau orang akan haji atau umrah. Nah, bagi orang yang istilahnya punya niatan untuk mencegah mereka-mereka tadi di jalan, atau dengan membuntu atau apa istilahnya, dibuat akan macam-macam orang. Ada yang apa, ditaburi paku. Kalau zaman sekarang biar apa bocor ban motor atau mobilnya, ya. Ini semuanya pengganggu. Makanya Allah Ta'ala dalam syariatnya itu ada sanksi yang diatur dalam masalah ini untuk membuat orang-orang tersebut berhenti dari perbuatan zalim, menganiaya orang, ya, membuat ketakutan dalam hati kebanyakan masyarakat. Ini semuanya dalam Islam. Bahkan ada syariat imatatul adza 'anit thariq. Ini apa? Mengenyahkan gangguan. Kalau kita melihat duri, paku di jalan, ini kalau ketusuk ke kaki bermasalah nanti, ya. Apalagi pakunya karat. Memindah itu kemudian apa? Dipendam. Itu pahala, bahkan itu menunjukkan keimanan, meski ya, dari cabang yang tidak di atas, ya, tapi dari cabang keimanan yang 70-an itu, ya, yang rendah. Tapi ini menunjukkan jangan kemudian cuek, tidak peduli, oh tidak kena saya. Kan ada orang yang seperti itu, na'udzubillah, ya. Jadi ini bagian dari keimanan. Ketika mengenyahkan gangguan, sama halnya sekarang misalnya ada bolong di jalan, nah, inisiatif kasih bata atau apa, bataku, atau dikasih semen. Kadang di depan toko semen tapi tokonya itu tidak tergerak, ya. Ini diantara apa masalah yang mungkin mestinya tidak usah diungkap nih. Tapi ya ala kulli hal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Illa alladzina tabu min qabl an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim." Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ini, sungguhnya balasan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan mereka yang berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, berusaha merusak, mereka ini dibunuh, ya, dibunuh. Dalam tanda kutip ini jangan disalahfahami, yuqatilu itu diperangi, tapi yuqatilu ini maksudnya dicincang, ya, sebagai balasan dari perbuatan mereka menimbulkan ketakutan pada banyak orang. Caranya bagaimana? Ya, bisa dengan di sini ada alternatif, yusallabu, yang dipancung, jadi tontonan sama orang.
Itu loh balasannya kalau jadi sampah masyarakat dengan cara membuat ketakutan banyak orang. Atau tuqatta aydihim wa arjulahum min khilaf, dipotong tangan dan kakinya dengan silang. Kalau tangan kanan dipotong, kaki kirinya dipotong bersamaan. Kalau tangan kiri berarti kaki kanannya. Kira-kira bisa jalan enggak orang kalau dipotong silang? Sebagai balasan karena dia berbuat rusak di permukaan bumi, ya, atau dia dienyahkan dari permukaan bumi ini. Mereka dienyahkan, dihilangkan, yakni dibunuh. Yang demikian kehinaan bagi mereka di dunia dan azab yang besar menunggu nanti di akhirat. Kecuali orang-orang yang taubat, mereka-mereka yang taubat sebelum mereka ketangkap, sebelum mereka ketangkap istilahnya, sebelum kalian mampu untuk meringkus mereka, kemudian mereka taubat antara mereka dengan Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian penjelasan Syekh di sini, maksud dari mereka yang diperangi yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, seperti quta'ut tariq atau penyamun tadi, begal di jalan. Karena terkadang mereka ini mencegah kafilah rombongan orang-orang di tengah padang pasir. Kalau di kita di hutan ya, misalnya jalanan sepi, ya, apalagi tengah malam, ya, bahkan yang beredar di kita itu kadang dilempari telur katanya mobilnya, nanti kacanya itu buram kan, dikasih air tidak bisa, akhirnya berhenti. Pada saat berhenti mereka beraksi. Orang-orang seperti mereka kalau tidak diberi pelajaran dengan hukum Allah, tidak akan jadi pelajaran bagi yang lain. Nanti ketangkap polisi, mewek, minta maaf, dan terus bebas 1-2 bulan, selesai. Bertingkah lagi. Keluar begitu lagi. Ini ketika hukum manusia. Ya. Jadi orang-orang yang mencuri atau dengan mencegah tadi lantas merampas harta yang dimiliki orang yang mereka temui, jelas-jelas mereka adalah mencuri, ya, dengan terang-terangan. Sementara mungkin karena mereka bersenjata, entah itu pisau ataupun pistol dan semacamnya, sehingga tidak berdaya siapa orang yang dicegat tadi, memberikan apa yang diminta meskipun apa yang mereka kenakan, ya, asal tidak dibunuh. Kan ada yang diambil terus dibunuh, ini lagi, ya kan? Kemudian Syekh menyatakan syarat dalam menerapkan had atau sanksi yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam ayat tadi, ketika sampai pada nisab as-sariqah, batas minimal pencurian. Kemudian juga mereka cara mengambilnya dari istilahnya berangkas yang terkunci, rumah yang digembok misalnya, ini kalau apa, malingnya. Tapi kalau di jalan juga sama, mestinya kan apa, mestinya koper gitu ya,
Terus ada kuncinya. Termasuk ketika mengambil langsung dari tangan pemilik. Ya, misalnya dalam rombongan. Kemudian mereka buktinya ada, bahkan mereka bisa dengan cara mengakui sendiri perbuatan mereka. Dengan apa? Kesaksian dua orang yang bagus agamanya. Ya, kesaksian orang yang adil di sini maksudnya yang apa? Bagus agamanya. Kemudian Syekh merinci bahwa had atau hukuman itu berbeda berdasarkan kriminalitas mereka. Di antara mereka yang membunuh kemudian mengambil harta, maka ini juga dibunuh, pasti dibunuh. Karena membunuh, ya, kisosnya ya dibunuh. Ditambah dengan sulibah hatta yushtahar amruh. Setelah dibunuh, kemudian dipancung, yakni maksudnya dijadikan tontonan orang-orang sampai orang-orang pada tahu, sehingga para penyamun yang lain itu kemudian menghitung-hitung ulang, nanti nasib saya seperti ini. Ya, ini pelajarannya. Ya, wala yajuzul afu anhu bi ijma'il ulama. Para ulama sepakat kalau sampai membunuh, mengambil harta di jalan, maka orang seperti ini tidak berhak, tidak boleh diberi maaf. Ini para ulama sepakat. Ya, disebutkan Imam Ibnu Munzir. Wa man qatala wa lam ya'khudhil mal, qutila hatman wa lam yuslab. Bagi orang yang membunuh saja, tidak mengambil hartanya, maka dia dibunuh tapi tidak sampai dipancung, disalib, ditaruh di atas, jadi dipajang. Karena cuma membunuh. Apa mungkin orang mencegah di jalan cuma membunuh? Mungkin karena cuma dendam, tidak butuh uangnya gitu ya. Ini juga ada ketentuannya dalam syariat Allah Ta'ala. Wa man akhadha al-mal wa lam yaqtul. Sebaliknya, diambil uangnya saja atau hartanya, tapi tidak dibunuh. Quti'at yaduhul yumna wa rijluhul yusra. Maka dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Ya, di maqamin wahid, yakni dalam waktu yang bersamaan di tempat yang sama. Ya, wa husimat anin nazif thumma khuli. Kemudian diberi obat biar mampet setelah dipotong itu, kemudian dibiarkan. Ya, mau berjalan gimana itu? Tidak sempoyongan. Kalau miring. Ini balasannya di dunia. Wa man akhafa as-sabil faqat wa lam yaqtul wa lam ya'khudh malan nufiya min al-ard. Nah ini. Bagi orang yang cuma menakut-nakuti saja di jalan, tapi dia tidak membunuh, tidak pula mengambil dari harta atau uang, maka orang seperti ini diusir. Ya, disuruh mengenyahkan diri, tidak menampakkan batang hidungnya. Ya, biarkan dia terlunta-lunta, disuruh begitu. Ya, fala yatruk ya'wi ila balad. Jangan biarkan orang seperti ini hidup di tengah perkampungan umat Islam. Ya,
bal yutarid, tapi dia diusir. Jadi dari sini kita mengetahui perbedaan hukuman berkenaan dengan jenis dari kriminal yang mereka lakukan. Berdasarkan firman Allah tadi, ya, innaman jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemudian berbuat onar di permukaan bumi, mereka itu dicincang atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan silang, atau diusir dari permukaan bumi ini, artinya dari kampungnya. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang mereka yang berprofesi atau apalah namanya, kerjaannya itu mengganggu orang dengan mencegah di jalan, ya. Jadi ketika saya berada di Saudi Arabia juga, ketika TV itu kemudian membaca ayat ini, berarti ada kasus. Tapi di zaman sekarang, ya, 20-an tahun yang lalu, yang termasuk kasus ini adalah mereka yang mengedarkan narkoba. Mereka yang mengedarkan narkoba. Oh, berarti sudah ketangkep itu. Seperti di film saja. Jadi mereka tembak-tembakan sama polisi di tengah padang pasir. Ketika mereka sudah tertangkap, bawa barang istilahnya, ya. Nah, itu hukumannya sama kayak gini. Karena mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi, merusak generasi muda Islam dan semacamnya. Ya, biasanya mereka bawa virusnya dari luar. Mereka yang jalan-jalan kalau pas liburan itu, entah ke Eropa, Amerika, akan ada yang ke Thailand mana sini, yang apa? Gara-gara narkoba ini, kemudian pulang bawa. Di bandara mungkin lolos dengan cara apa, tapi ketahuan, ya. Biasanya begitu. Kemudian di sini dinukil bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Idza qatalu wa akhadhul mal." Bila mereka membunuh dan mengambil harta, qutilu wa sulibu, mereka dibunuh dan dipancung. Wa idza qatalu wa lam ya'khudhul mal, qutilu wa lam yuslabu. Kalau mereka membunuh saja tapi tidak mengambil harta uangnya, mereka dibunuh juga tapi tidak disalib, tidak dipasungnya. Wa idza akhadhal mal wa lam yaqtulu quti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau mereka mengambil harta tapi tidak membunuh, maka dipotong tangannya dan kakinya dengan silang. Wa idza akhafus sabil wa lam ya'khudhu malan. Kalau mereka menakut-nakuti di jalan tapi tidak mengambil harta, nafau minal ard, mereka diusir, ya, dari perkampungan, dari penduduk. Ya, ini riwayatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walau qatala ba'duhum thabata hukmul qatl alaihim jami'an, wa in qatala ba'duhum wa akhadha al-mal ba'duhum qatalu jami'an wa sulibu. Kalau misalnya sebagian mereka membunuh, maka tetap hukum pembunuhan di sini bagi semua, satu komplotan itu.
Ya, padahal yang membunuh sebagian, tapi serombongan itu kena semua hukum. Ya, kalau membunuh sebagian dan mengambil harta sebagian, maka mereka dibunuh semua rombongan penyamun itu, dan juga mereka dipasung ya, di atas biar jadi tontonan. Ya, wa man taba minhum qabla al-qudrah alaihim. Nah, seperti dalam ayat tadi, jika ada orang ya tadinya begitu kerjaannya, mencegah di tengah jalan rampok, penyamun, kemudian dari mereka ada yang taubat sebelum mereka tertangkap atau dikena jerat hukum, ya, maka dalam hal ini tidak atau lolos dari hukum Allah Ta'ala, akan tetapi di sini harus sekalipun taubat diusir dari kampungnya. Ya, diusir, kemudian dipotong tangan dan kakinya. Wa akhadha bimalil adamina min huquq. Kemudian haknya orang-orang dikembalikan yang ada pada dia. Berupa apa? Nyawa atau harta, terkecuali dia dimaafkan oleh pemiliknya. Ini berdasarkan firman Allah tadi, ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Kemudian dinukil di sini pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ittafaqu ala anna qati'at tariq wal lis wa nahwahuma idza rafa'u ila wali al-amr thumma tabu ba'da dhalik lam yasqut al-had anhum. Nah, sudah disepakati dari generasi awal umat Islam sejak dahulu bahwa penyamun itu, begal itu, atau pencuri dan semacamnya, kalau sudah bahasa sekarang itu berkasnya sudah naik ke atas, ya, sudah diketahui pemimpin, maka kalaupun taubat orang-orangnya mereka, namun had atau hukuman dari hukum Allah itu tidak bisa jatuh, artinya tidak bisa digugurkan, maksud saya tidak bisa digugurkan, tetap. Kalaupun sudah taubat, tapi sudah diketahuan kasusnya, ditangkap orangnya, maka harus dilaksanakan hukum Allah. Ya. Sekalipun taubat. Kalaupun taubatnya benar. Ini. Jadi pengecualian taubat di sini sebelum mereka tertangkap, bukan sudah tertangkap baru taubat. Ini bisa dibuat kedok ini. Iya, begitu ketangkap bilang saya taubat, nanti dibebaskan, berulah lagi, bertingkah lagi. Nah, ini jadi taubat yang belum apa, ketangkap orangnya, ini antara dia dengan Allah. Nanti pada hari kiamat tidak bisa lolos, di dunia bisa lolos, gitu loh. Ya. Jadi ini berkenan dengan orang yang tobat tapi belum kena tangkap oleh petugas atau penguasa pemerintah. Jadi ini agar supaya apa? Taubat tadi tidak dijadikan alasan untuk tidak menegakkan hukum Allah. Ya, karena ada orang, kata Syekh, yang berpenampilan seolah taubat supaya dia itu lolos dari sanksi hukuman.
Baik, berikutnya apabila ada ya orang yang membela, dia akan dibunuh, kemudian membela diri. Kalau tidak dia dibunuh, akhirnya dia membunuh. Atau misalnya orang-orang yang punya kehormatan di matanya, seperti misalnya ibunya ketika istilahnya akan dibunuh, maka orang itu dibunuh duluan oleh anaknya misalnya. Atau dia punya anak perempuan atau saudari perempuan atau istrinya, semuanya istilahnya dalam ancaman, kemudian dibela oleh seseorang, termasuk misalnya membela hartanya ketika akan dicuri, ketika akan diambil, ya, maka dalam syariat Islam boleh seseorang membela diri, ya, baik dengan dirinya ataupun dengan misalnya dia memelihara hewan yang dibuat kayak gini, biasanya anjing, ya, misalnya menyewa atau di rumahnya dia memiliki binatang yang bisa untuk istilahnya menyerang orang-orang jahat, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini dalam rangka membela diri, ya, maka dalam keadaan demikian orang tersebut tidak bisa dijerat dengan sanksi karena dia ingin membela dirinya agar tidak menjadi korban. Membela siapa tadi? Ibunya atau anaknya atau saudarinya, ya. Kalau tidak ada yang membela, maka dia yang akan terbunuh. Nah, kalau sebaliknya, sampai dia mempertahankan mereka semua, kemudian dia yang terbunuh, orang yang membela ini, kehormatan keluarganya misalnya tadi, maka dia dinyatakan syahid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man urida malah bighairi haqq faqatala faqutil fahuwa syahid. Barang siapa yang hartanya mau dirampas tanpa hak, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan, kemudian pemiliknya membela diri, lantas dia terbunuh, maka dia itu syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah, datang seseorang berkata, ya Rasulullah, araita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, gimana kalau ada orang tiba-tiba datang dan ingin mengambil harta saya? Nabi menjawab, fala tu'tihi. Kalau ditodong, jangan kau berikan. Araita in qatalani. Ya Rasulullah, kalau dia memerangi saya, membunuh saya. Nabi mengatakan, qatilhu. Engkau bela diri, perangi dia. Ya, jangan menyerah. Qala araita in qatalani. Kalau dia mau berhasil membunuhku ya Rasulullah, maksudnya. Nabi mengatakan, fa anta syahid. Kalau begitu engkau mati syahid. Qala araita in qataltuh. Gimana kalau saya yang membunuh dia? Nabi menyatakan, huwa finnar. Dia itu di neraka. Jadi yang digarisbawahi dalam masalah ini, bahwa membela diri itu, membela kehormatan wajib jika tidak sampai menyebabkan pada pada fitnah yang berkepanjangan, ya, ini cobaan atau ujian. Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri, ya, pada kebinasaan.
Jangan menjerumuskan diri pada kebinasaan. Jadi dalam Islam wajib membela diri sendiri atau membela orang lain yang ketika berkaitan dengan kehormatan berdasarkan sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu baik dia ketika berbuat zalim. Berbuat zalim disuruh tolong, gimana nolongnya? Engkau cegah dia, engkau nasihati atau langsung ambil tindakan dalam keadaan zalim. Atau mazlum, kalau dia yang terzalimi ini jelas, tidak usah dijelaskan, orang yang terzalimi ditolong. Ya. Jadi ada orang yang akan berbuat zalim, ketika dicegah itu bentuk daripada menolong sebenarnya supaya dia selamat dari azab Allah atau siksanya. Kemudian apabila ada seseorang pencuri masuk ke rumah, maka hukumnya ini seperti hukum sa'il tadi, yaitu orang yang akan apa? Yang akan merampas atau mengambil hak atau bahkan akan membunuh pemilik rumah. Ya. Maka ini orang yang seperti ini kalau bisa, saya menyarankan di sini yadfa'uhu bil ashal fal ashal. Yani dilawannya itu ketika ada apa? Maling yang masuk ke rumah itu dengan cara yang mudah dan yang mudah kalau bisa masih. Misalnya kalau di zaman kita ya diteriaki maling tanpa disentuh kan, tapi dia akan kelabakan. Wah, nanti orang pada berkumpul, saya bisa dihakimi masa. Diteriaki tidak mempan, mungkin dilempari apa. Ya. Ini maksudnya tahapan-tahapan, jangan langsung apa, mungkin apa ya. Kalau zaman sekarang ya, ditembak, ya ada yang sedia pistol di rumahnya. Na'udzubillah, mudah-mudahan keadaan di tempat kita, di negeri kita, kota kita aman. Ya. Tapi ini diantara aswa'ul ihtimalat, yakni paling jeleknya kemungkinan gitu ya. Kemudian hukum yang lainnya, kalau ada orang yang melihat ke rumah orang lain, ya, dengan cara misalnya melihat, memandang ke pagarnya atau lewat jendelanya, atau dia naik ke atas bangunan, atau di kita itu pohon yang bisa melihat ke dalam rumah seseorang, maka tuan rumah berhak untuk menghalangi orang tersebut. Ya. Ini kok ngelihat terus dari tadi, mau apa? Ditanya misalnya, ditanya, ya. Bahkan di sini, ya, kalau sampai misalnya dilempari batu kena matanya, ya, maka ini diantara hak siapa? Tuan rumah. Kalau sampai misalnya bahasa kasarnya itu dipentung pakai kayu, ya, maka ini dalam Islam Nabi SAW pernah bersabda, wa man ittala'a fi baitin fa fuqi'at 'ainuhu fala diyata wala qisas. Kalau ada orang dilalakan matanya melihat ke dalam rumah, kemudian oleh pemilik rumah yang dicongkel mata orang itu, maka tidak ada diyah, tidak ada qisas. Ya, maka ini juga
Misalnya rumah-rumah di zaman sekarang, jangan bikin jendela ketika jendela itu dimanfaatkan untuk melihat rumah tetangganya. Mungkin ada yang terbuka auratnya. Ini tidak boleh. Merupakan hak tetangganya mencegah. Boleh. Ya, tolong jangan dikasih jendela. Mungkin nanti ada aurat yang terbuka dan semacamnya. Ya. Nah, inilah kehormatan muslimah dalam Islam, kehormatan diri, kehormatan harta, ya, termasuk juga kemuliaannya itu di sisi Allah Ta'ala, sehingga diatur sedemikian indah. Inilah keadilan agama Islam ini, keadilan Islam. Bagaimana mencegah, menjaga, ya, keselamatan daripada pribadi dan masyarakat. Termasuk aturan ini dalam rangka bukan kejam, ya, tapi kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Agar negeri-negeri kaum muslimin aman. Kalau sudah aman ini, orang-orang akan nyaman. Negeri itu bisa membangun. Tapi ketika negeri itu goncang, tidak ada keamanan di dalamnya, jangankan akan membangun, ya, untuk aktivitas saja orang-orang berat, ya. Ini diatur dalam Islam dalam rangka apa? Supaya transportasi antar daerah, antar kota itu terjalin lancar, ya, sehingga memudahkan orang-orang, mau itu di siang hari, di malam hari, berjalan dengan nyaman, tetap dengan merasa aman, tidak ada yang mengganggu, ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa manusia ini tidak akan benar dalam tanda kutip, tidak akan benar, ya, ketika tidak menerapkan hukum Allah ini, syariat Islam ini. Karena apa? Itu tadi, Allah yang lebih tahu dengan watak manusia. Allah yang menciptakan. Manusia ini kalau diberi mereka yang jahat, ya, tentunya mereka yang jahat, kalau hukumnya longgar, mereka ketawa di belakang, alah, diremehkan. Makanya Allah paling tahu, ya, mereka yang seperti itu hukumannya begini, hingga baru kapok. Sehingga anzimatul ard, kata Syekh, kulluha wa qawaha al-maddiyah ajazat ini an tuhaqqiqa lin-nasi syai'an min al-aman al-mansyud. Semua aturan-aturan, undang-undang di dunia ini dengan materialismenya, dengan katakanlah kemajuannya, tidak bisa mewujudkan yang namanya apa? Keamanan yang diharapkan, keamanan yang dicita-citakan. Tidak akan bisa tanpa menerapkan syariat Allah ini. Tanpa menerapkan syariat Allah ini. Makanya di kota-kota besar, apalagi di Eropa, Amerika dan semacamnya itu, gimana? Ya, ya, ini gang-gang saja, jangankan jalan besar, gang itu rentan. Ini tidak ada yang aman, karena mereka seenaknya, seperti di hutan, cuma bukan pepohonan ini, tapi bangunan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah, yakni hukum rimba,
yang mereka inginkan. Siapakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang meyakini, bagi kaum yang yakin ya, bahwa aturan Allah Ta'ala itu yang paling sempurna. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi ini berkenaan dengan haddu qutta'at thariq atau sanksi bagi penyamun maupun begal di jalan atau apalah. Mudah-mudahan dari sini kita mengetahui hukum ini untuk kita beritahu yang tidak tahu bahwa dalam Islam ini adalah perkara yang besar, membuat ketakutan sama dengan ancaman sekarang ini. Teror istilahnya ya, teror. Baik dengan apa? Misalnya dengan telepon ataupun apa, pamflet dan semacamnya, itu dalam hukum Islam dibahas sehingga tidak bermudah orang dalam apa, berbuat kerusakan. Tidak boleh ya, dan itu bisa dilaporkan kepada yang berwajib atau pihak yang berwajib dalam hal ini. Maksudnya ya, kalau yang menerapkan hukum Allah ya nanti dipanggil, ditangkap, diringkus ya. Nanti hukumnya ada. Nah, ini semuanya dalam rangka apa? Mewujudkan keamanan di tengah umat ya, di tengah masyarakat. Demikian apa yang bisa kita kaji di pagi ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Selebihnya wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع